Karena merasa pusing dan memang tak mau bertemu dengan Rio, aku memilih untuk tidak datang ke apartemennya dengan alasan sakit dan ingin ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Aku kadang tertawa. Saat dulu, meski sakit parah, orang tuaku tak membawaku ke rumah sakit. Lalu sekarang meski hanya sakit badan atau setidaknya sakit hati, aku bahkan mengatakan ingin pergi memeriksakan diri. Aku tak berbohong. Aku memang ingin mampir ke dokter gigi untuk melakukan perawatan. Dulu boro-boro merawat gigi. Beli odol aja nggak sanggup. Hahaha canda. Aku duduk sambil memainkan ponsel di kursi tunggu klinik gigi. Sudah banyak orang. Dari anak-anak, remaja dan dewasa. Ya, wajar karena klinik ini termasuk klinik yang memiliki citra yang sangat baik. Klinik dengan penilaian hampir 5 bintang. Wah, mau sama ayah. Caca tidak mau sama tante perawat. Tante jahat, teriak anak gadis itu. Yang kutebak mungkin masih berusia 6 atau 7 tahun. Jangan berisik Caca. Nanti kerjaan ayah terganggu. Tegur sang perawat dan malah membuat anak itu semakin menambah volume suara tangisannya. Kuperhatikan si perawat malah menariknya keluar dan berusaha untuk menenangkan gadis itu. Tetapi tetap saja si anak menangis dan meraung-raung. Tiba-tiba hatiku tergelitik. Aku penyuka anak kecil dan sedikit kasihan melihat anak seusia itu menangis histeris. Dengan inisiatif yang tinggi, aku berdiri dan berjalan ke arah mereka. Nomor antrianku masih jauh dan aku masih sempat bermain dengan anak itu. Hei, anak cantik kok nangis. Nanti matanya bengkak loh. Aku sengaja memasang wajah cemberut. Kasihan tantenya kalau kamu nangis terus. Aku mau main dan tante perawat tidak mau main sama aku. Ia manyun. Masih sesegukan. Tetapi suaranya sudah agak mengecil. Tantenya mau kerja. Gimana dong? Kalau begitu biar kamu main sama tante ya. Biar tante perawatnya masuk kerja. Mbak nggak usah. Si perawat terlihat segan. Tenang mbak, aku bisa dipercaya kok. Nomor antrian saya 25 jadi masih ada waktu buat nemenin sebentar saja. Dengan berat hati dan wajah agak khawatir, si perawat mengangguk, lalu menunduk menatap si anak kecil. Caca, jangan nakal ya. Tante masuk dulu. Kamu baik-baik. Tunggu ayah keluar. Caca hanya mengangguk. Air matanya masih mengucur. Matanya membengkak dan hidungnya sudah meler. Si perawat masuk meninggalkan kami berdua. Kutebak mungkin ayahnya sedang diperiksa di dalam sana. Akan tetapi, mengapa interaksi si anak dan si perawat sepertinya akrab? Apakah ayah anak ini sering kemari? Ku menunduk menatap Caca, anak kecil yang sangat menggemaskan. Pipi gembul, bibir mungilnya berwarna pink, hidungnya sedikit mancung, rambutnya panjang dan diikat dua. Hai, nama kamu Caca ya? Nama tante, Nara. Aku memperkenalkan diri dan dia hanya menatapku seolah tak mengerti. Apa anak ini tak mengerti maksudku? Nara, ia terdiam sejenak. Bolehkan aku memanggil Tante Rara? Wow, boleh banget sayang. Asal Caca suka, tante terima. Kuperlihatkan senyuman ala-ala iklan odol. Senyum yang kuyakin sangat manis. Tante aku mau ke taman cari kupu-kupu. Di samping klinik terdapat taman yang berukuran sedang. Hanya ada kolam kecil dan bunga-bunga yang telah bermekaran. Tak ada kupu-kupu di sana Caca. Aku tak menemukan hewan tersebut. Caca terdiam. Lalu memanyunkan bibirnya. Seperti akan mulai menangis. Loh kok cemberut? Tidak boleh nangis lagi sayang. Nanti matanya makin bengkak. Caca tidak imut lagi. Kalau pipinya sering dijatuhi air mata, nanti pipinya bisa bolong. Kan lucu kalau pipi gembulnya hilang. Aku menul-noel pipi gembulnya. Benarkah? Caca tidak mau kalau pipinya hilang. Cara berbicara khas anak kecil membuatku sedikit meleleh. Seketika ada perasaan ingin memiliki anak sendiri. Aku mendecakkan lidah. Merutuki. Pikiranku yang kurang ajar, bagaimana bisa aku memiliki anak, sedangkan pasangan saja tak punya. Mungkin aku bisa melakukan segala hal, tanpa laki-laki. Memasang bola lampu, menguras air, mengganti tabung gas, memperbaiki genteng yang bocor, menyambung kabel, atau memanjat pohon. Semua tindakan tersebut bisa kulakukan. Hanya satu yang tidak bisa kulakukan, yaitu mengandung janin tanpa suami. Ah! Tante aku mau lihat kupu-kupu. Kini ia tidak menangis tapi berteriak. Orang-orang bahkan melihat ke arah kami.
Aku menggendongnya lalu berjalan ke taman. Caca nggak ada kupu-kupu sayang. Aku berusaha selembut mungkin, agar anak ini tidak histeris. Mengapa tidak ada kupu-kupu tante? Biasanya kupu-kupu selalu datang dan melihatku. Mengapa kamu suka kupu-kupu Caca? Karena kata temanku, kupu-kupu adalah hewan utusan ibu untuk melihatku. Kukerutkan alis, tidak mengerti dengan perkataan anak kecil itu. Mengapa ibumu mengutus kupu-kupu untuk melihatmu? Tanyaku sedikit bingung, karena ibu sudah menjadi bidadari di surga. Aku menghela napas pelan saat paham dengan kalimatnya. Kasihan Caca, masih kecil sudah ditinggal oleh sang ibu. Mengapa aku ikut sedih? Apa karena nasib kami sama? Sama-sama tak memiliki ibu. Tante, kata ayah surga itu jauh. Apa tante pernah ke sana? Ia terdengar sangat polos dan lugu. Ya. Namanya juga anak kecil. Ya, sangat jauh. Ibu tante juga berada di surga. Tetapi karena tempat itu terlalu jauh, sehingga tante tidak pernah lagi bertemu dengannya. Aku mengerjap berkali-kali, menahan agar air mata ini tak keluar. Akan terlihat lucu jika aku menangis di depan anak kecil. Aku mau bertemu dengan ibu. Caca belum pernah melihat ibu, kata nenek. Ibu itu cantik dan baik hati. Aku salut dengan Caca. Anak sekecil ini bisa berbicara seperti orang dewasa. Usia Caca berapa? Tanyaku lagi. Dia mengangkat kelima jarinya. Segini tante. 5. Tante mengira Caca berusia 6 atau 7 tahun. Aku jelas terkejut. Caca mengibaskan tangannya. Aku memang terlihat dewasa ya tante. Apa anak yang dirawat oleh seorang ayah akan cepat berpikir dewasa? Tante mau tidak? Temani aku main. Tante perawat sering mengomel dan melotot padaku. Aku takut padanya. Tetapi ayah justru selalu meminta tante perawat untuk menjagaku. Caca cemberut. Untuk hari ini tante akan menemani Caca ya. Tapi besok sepertinya tidak bisa. Karena tante harus bekerja. Ya tante. Ada nada kekecewaan yang terdengar. Aku tersenyum. Apa Caca tidak sekolah? Caca masih sering dibawa ke sekolah. Tetapi ayah justru tak tenang meninggalkan Caca. Katanya, ayah takut jika aku diejek lagi. Sehingga aku harus belajar di rumah. Itu pun tidak setiap hari. Ada guru yang datang ke rumah Caca. Ya ada, akan tetapi, mereka selalu saja berhenti dan tak tahan dengan Caca. Caca nakal ya, aku menggodanya. Anak kecil itu menggeleng sambil memetik bunga yang ada di sana. Mereka cuma tertarik sama ayah dan tidak tertarik padaku. Sadar akan perbuatan Caca yang memetik bunga, aku menegurnya. Kak, nggak boleh memetik bunga. Kasihan mereka. Mereka juga makhluk hidup. Nanti bunganya nangis gimana dong? Tumbuhan juga bisa nangis tante. Aku meringis. Sepertinya ucapanku salah. Bagaimana cara menjelaskannya? Aku diam. Mencoba memikirkan jawaban yang cocok. Mbak, sudah nomor 24. Sebentar lagi. Nomor antriannya Mbak. Perawat tadi menghampiriku. Aku bernapas lega. Karena bisa menghindar dari pertanyaan anak kecil ini. Aduh kak, sepertinya kita mainnya sampai sini aja ya. Tante mau diperiksa dulu. Sini masuk. Kalau tinggal sendiri di sini, nanti bisa diculik loh. Aku kemudian menggendongnya. Seperti menggendong anak sendiri. Diculik itu apa tante? Tanyanya dengan segala kepolosan yang ada. Ya, anak seusia Caca mungkin. Belum diajarkan kata-kata seperti itu. Berbicara dengan anak kecil, memang butuh kesabaran yang tinggi. Diculik itu berarti Caca dipisahkan sama ayah dan keluarga yang lain kah? Caca nggak mau kan kalau Caca tidak bertemu dengan ayah? Ia menggeleng. Caca mau masuk sama tante. Takut diculik. Tante juga jangan sendirian nanti diculik. Seketika aku ingin tertawa. Siapa yang akan menculik gadis sepertiku? Sudahlah kurus. Banyak makan pula. Bukannya untung. Pihak penculik malah rugi. Aku mengucapkan salam perpisahan kepada Caca. Saat akan pulang, gadis kecil itu menahan tangis saat aku mengatakan bahwa tidak akan datang lagi mengunjunginya jika ia menangis sekarang. Padahal aku juga tak tahu kapan kami akan bertemu lagi. Ku dengar teriakannya, memanggil namaku saat aku masih berada di parkiran. Ada kesedihan yang membuatku seolah tak bisa pergi meninggalkannya. Tetapi aku juga punya kesibukan lain. Kesibukan apa? Cari inspirasi dan mencari informasi untuk buku baru yang akan kuajukan kontrak.
Aku sudah berencana untuk mendiskusikan masalah pekerjaan dengan Rio melalui email atau media sosial saja. Aku akan mengirim revisi naskah yang sudah ia kirimkan terlebih dahulu padaku. Sebelum mulai menggambar, Rio terlebih dahulu membaca naskahku dan akan meminta untuk melakukan revisi jika ada yang tak sesuai dengan kemauannya. Semalam ia bahkan tak segan marah-marah dan meminta agar aku segera memperbaiki naskahku yang masih kotor. Wah, ternyata satu sifatnya yang tidak kusukai akhirnya terkuak juga ke permukaan. Rio bukanlah orang penyabar menurutku. Jika ia tidak suka maka sifat yang selama ini ditutupi akan keluar juga. Mengapa tiba-tiba aku hilang feeling dan seketika ingin menghentikan hubungan tanpa status ini? Ya, seharusnya memang seperti itu. Untuk apa menjalani hubungan yang tak pasti? Sekali lagi aku tak suka hubungan yang digantung-gantung. Meski sebenarnya aku juga ikut andil. Karena aku yang tak mau menjalin hubungan. Tetapi ia juga tak perlu marah jika aku berinteraksi dengan laki-laki lain. Aku juga tak marah saat dia berinteraksi atau bercanda dengan perempuan lain. Lebih tepatnya menahan amarah dan kecemburuan. Entah ini rasa cemburu atau tak nyaman karena orang yang selalu ada dan berada di sampingku terlihat bahagia dengan wanita lain. Entah aku benar-benar memiliki perasaan atau tidak padanya. Aku tidak tahu mana kata hatiku dan mana bisikan setan. Kadang aku mengatakan bahwa aku mencintainya. Tetapi kadang pula hatiku tidak nyaman berada di dekatnya. Rio memang baik. Tetapi kebaikan seseorang bukanlah syarat utama untuk menjadi pasangan. Aku takut dia baik padaku karena ada maunya dan karena hatiku sedang kosong dan butuh perhatian. Ia mulai masuk dan membuatku seketika oleng dengan pendirianku sendiri. Aku takut, ketika sudah resmi menjadi pasangan, lalu dia dengan berani melarang berinteraksi dengan teman-temanku. Aku tak mau dikekang dan dibatasi oleh siapapun. Aku tahu membawa diri dan aku pasti tahu mana baik dan mana yang buruk untuk kedepannya. Kupilih memarkirkan motor di salah satu kedai favoritku. Menikmati senja sambil menikmati kopi latte dan cake stroberi. Abaikan perkataan dokter yang mengatakan untuk menghindari makanan manis. Toh, bulan depan perawatan lagi. Katanya terlalu sering mengonsumsi kafein membuat gigiku menguning. Maka dari itu aku memilih perawatan untuk memutihkan gigi. Seperti biasa ya Bar, aku berteriak saat melewati sang barista yang tampak sibuk di hari Sabtu sore. Seperti biasa aku akan memilih tempat duduk yang berada di pojok dan menghadap ke jendela kaca. Siap Ra, ia menyahut tanpa menoleh padaku. Menjadi pelanggan setia, menjadikanku akrab dengan semua karyawan yang ada di sini. Selain Akbar, ada Riko yang bertugas untuk melakukan administrasi dan mengantar pesanan dan juga Gea yang bertugas membuat cake. Ketiganya sangat ramah padaku dan jangan lupakan usia mereka yang masih muda. Aku dan Akbar selisih 5 bulan, sehingga ia tak mau memanggilku Mbak, seperti yang lainnya. Mbak, tumben Sabtu sore datang. Biasanya kan Sabtu kerja. Riko membawakan pesananku. Biasa. Sistem kerja diubah. Ya, secara online saja. Penulis kita satu ini memang benar-benar kece. Semangat nulis Mbak. Ia mengepalkan tangannya memberiku semangat. Oke Riko, sana. Kembali bekerja. Aku mengibaskan tangan seperti orang yang mengusir. Aku suka di tempat ini. Selain nyaman, Wi-Fi juga gratis. Bahkan aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk duduk di sini. Sepertinya malam ini, waktuku akan kuhabiskan di luar saja. Tubuh dan otakku sepertinya butuh pengobatan dan refreshing.